Wasit yang mimpin pertandingan, bayangkan saksi kalau misalnya tuduhan ke Mark Klok itu tidak benar. It's embarrassing for them. So I think that they should go out and apologize to Mark Klok. Sampurasun, Boboto sealam dunia. Siapkan jantung kalian karena hari ini kita akan membedah tuntas badai drama yang sedang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Di tengah perjuangan Maung Bandung mengejar sejarah hat-trick juara yang di luar nalar, sebuah fitnah keji tiba-tiba menerjang sang kapten, Mark Klok. Tuduhan rasisme yang dilemparkan pihak lawan kini berbalik menjadi bumerang setelah bukti-bukti di lapangan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak main-main, bintang dunia Layvin Kurzawa hingga legenda Greg Nwokolo langsung pasang badan membela integritas sang kapten. Wah, gila sih ini. Namun, di balik panasnya konflik tersebut, aroma kejayaan justru makin tercium tajam. Pelatih Boyan Hodak sudah mengunci target transfer berkelas mulai dari predator Asia Aiman Hussein hingga penyulap asal Brazil Patrick Robson untuk membangun dinasti yang tak terkalahkan musim depan. Inilah saatnya kita melihat siapa yang benar-benar kesatria dan siapa yang hanya sekedar mencari sensasi. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Skandal fitnah terbongkar. Bayangkara FC dibuat malu se-Eropa. Netizen bahkan rival pasang badan. Validkah demikian? Siapkan mental kalian, Boboto. Apa yang terjadi saat ini bukan lagi sekedar dinamika di atas lapangan hijau, tapi ini adalah upaya pembunuhan karakter yang sangat keji. Tuduhan rasisme yang diarahkan kepada kapten kebanggaan kita, Mark Klok, benar-benar sebuah drama murahan yang di luar nalar. Hari ini, kita akan bedah tuntas kenapa pihak lawan harus menundukkan kepala dan meminta maaf secara terbuka. Barudak, akhirnya kebenaran terungkap. Tabir gelap yang mencoba menutupi integritas kapten kita, Mark Klok, kini runtuh berkeping-keping. Ternyata, drama rasisme yang digoreng oleh pihak Bayangkara FC hanyalah sebuah rekayasa murahan yang di luar nalar. Siapkan telinga kalian, karena hari ini kita akan bedah tuntas fakta laporan wasit yang bikin pihak lawan mati kutu. Cukup sudah spekulasi liar di luar sana. Sekarang kita bicara data dan fakta lapangan yang sudah dilaporkan secara resmi ke PSSI. Polemik rasisme terhadap Henry Dumbia resmi dinyatakan tidak benar. Dalam laporan resmi wasit yang memimpin laga, tertulis dengan sangat jelas kronologinya. Mengenai situasi ini, pemain nomor 10 dari Bayangkara FC, Henry Dumbia, memegang bola dengan tangan. Pemain nomor 23 dari Persib, Mark Klok, mencoba merebut bola dan menempatkannya di titik tengah. Saya jelas mendengar pemain nomor 23 dari Persib berkata, "Kembalikan bolanya." Sudah clear ya, barudak? Wasit yang berdiri tepat di samping mereka mendengar dengan telinga kepalanya sendiri bahwa Klok menggunakan bahasa Indonesia. Kembalikan bolanya, bukan kata rasis. Ini adalah bukti otentik yang tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mulai goreng isu ini sampai jadi liar? Mari kita bicara fakta bukan drama. Semua kekacauan ini berawal dari momen kemenangan. Saat Federico Barba mencetak gol balasan, Mark Klok sebagai kapten ingin segera memulai kembali pertandingan. Dia mendatangi Henry Dumbia dan berteriak, "Give me the ball back," artinya kembalikan bolanya. Namun, entah karena suasana stadion yang bising atau memang ada niat lain, Henry salah dengar menjadi kata black. Di luar prediksi, masalah komunikasi yang seharusnya selesai dalam hitungan detik ini justru digoreng menjadi isu nasional. Padahal Henry dan Klok sudah bicara hati ke hati di lapangan. Henry bahkan sudah minta maaf karena salah paham. Tapi, lihat apa yang dilakukan manajemen Bayangkara FC. Mereka malah melempar bensin ke dalam api. Pak manajer, Anda ada di sana. Anda melihat prosesnya. Tapi kenapa malah mengeluarkan official statement yang menjudutkan? Ini namanya playing victim level dewa yang bikin ekosistem bola kita jadi amburadul. Wah, gila sih ini. Tuduhan ini tidak hanya tidak berdasar, tapi sangat tidak masuk akal jika kita melihat siapa Mark Klok sebenarnya.
Legenda sepak bola kita, Greg Nwokolo, sampai harus turun gunung dan merasa geram. Greg sudah mengenal Klok selama 8 tahun lebih, dan dia tahu betul siapa sahabatnya itu. Greg mengungkap fakta yang bikin pihak lawan bungkam. Istri Mark Klok, sosok yang paling dicintainya, adalah perempuan yang memiliki latar belakang kulit hitam. Bagaimana mungkin seorang pria yang membangun rumah tangga dan memiliki keturunan dengan pasangan berkulit hitam bisa melakukan tindakan rasis? Ini adalah argumen yang berkelas sekaligus tamparan keras yang membuktikan bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah yang dipaksakan. Semua pengamat sepak bola senior pun satu suara. Mark Klok adalah profil pemain yang sangat menjunjung tinggi keberagaman sejak pertama kali kakinya menginjakan kaki di Indonesia. Malu nggak tuh? Tak tanggung-tanggung, aksi pasang badan untuk Mark Klok datang dari level dunia. Layvin Kurzawa, mantan bintang PSG yang kini membela Panji Maung Bandung, langsung memberikan pernyataan yang bikin gempar. Kurzawa menegaskan, "Aku tahu siapa dia dan apa yang dia perjuangkan." Ini yang namanya solidaritas tanpa batas. Ketika seorang pemain kelas dunia yang sudah malang melintang di Eropa memberikan jaminan moral, maka seluruh tuduhan Bayangkara FC otomatis runtuh dan dibuat malu sampai ke Eropa. Dunia melihat bagaimana sebuah klub mencoba menjatuhkan mental seorang kapten dengan isu sensitif tanpa bukti yang jelas. Di Persib, tidak ada yang berjalan sendirian. No one walks alone. Pelatih kita Boyan Hodak akhirnya meledak. Dengan tegas, Coach Boyan menyatakan bahwa Bayangkara FC wajib meminta maaf secara terbuka. Tuduhan ini sangat mencederai integritas pemain dan merusak suasana kompetisi yang seharusnya sehat. Coach Boyan menilai tuntutan mereka sangat tidak mendasar dan hanya berdasarkan asumsi sepihak. Persib tidak akan mundur sejengkal pun untuk melindungi kaptennya. Ingat, doa orang yang terzolim itu makbul, jalannya langsung menuju langit tanpa hambatan. Jika mereka tidak segera meminta maaf, biarlah hukum alam dan karma bola yang bekerja. Kini, Persib kembali bertahta di puncak klasemen dengan 69 poin. Tapi ingat, posisi ini sangat panas karena Borneo FC terus menemel kepat. Tersisa 4 laga final yang akan menentukan takdir. Laga terdekat, Senin 4 Mei besok melawan PSIM Yogyakarta di Stadion GBLA. Namun, Boyan Hodak harus memutar otak lebih keras karena William Barros absen akibat akumulasi kartu. Belum lagi, 5 pilar utama kita, termasuk Beckham Putra dan Mark Klok, sedang dalam ancaman akumulasi kartu jika mereka ceroboh saat lawan PSIM. Jika kena kartu kuning lagi, mereka bakal absen di laga El Clasico melawan Persija Jakarta. Ini adalah ujian kecerdasan bagi Boyan Hodak. Bisakah sang pelatih menjaga kedalaman skuadnya di tengah tekanan yang di luar nalar ini? Skenarionya jelas, sapu bersih kemenangan melawan PSIM, Persija, PSM Makassar, dan Persijap Jepara untuk membawa trofi Liga 3 kalinya secara beruntun ke kota Bandung. Dan terakhir, ini yang bakal bikin kalian sulit tidur. Meskipun musim belum berakhir, manajemen Persib sudah dikabarkan sudah menyiapkan proyek raksasa untuk bursa transfer musim panas 2026. Nama-nama yang muncul benar-benar di luar prediksi. Kita akan bedah satu persatu. Pemain mana saja yang sudah masuk radar, siapa yang sudah inden, dan bagaimana statistik mengerikan mereka akan mengubah wajah Maung Bandung musim depan. Kita mulai dengan nama yang paling panas dan dikabarkan sudah mencapai kata sepakat, Patrick Robson. Pemain 27 tahun asal Brazil ini bukan kaleng-kaleng. Agen sang pemain, Davi Medrado, sudah membocorkan bahwa Robson akan segera merapat ke Bandung untuk kontrak musim 2026-2027. Kenapa Robson begitu spesial? Statistiknya di Liga Kamboja bersama Sfeirieng musim lalu benar-benar berkelas. Dari 36 pertandingan, ia mencatatkan 21 gol dan 16 assist. Bayangkan, seorang winger kiri yang punya ketajaman striker maut. Ini adalah kunci sukses Sfeirieng menembus final ASEAN Club Championship. Kedatangan Robson ke Bandung akan menjadi angin segar sekaligus ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ini transfer yang sangat efektif dan cerdas dari manajemen. Yang kedua, rumor yang bikin seluruh Indonesia gempar. Nama Aiman Hussein, predator utama timnas Irak, dikabarkan masuk dalam radar serius Maung Bandung. Akun Fabrizio Asia bahkan menyebut Persib sudah menyiapkan rencana besar untuk memboyong pemain yang membantu Irak lolos ke Piala Dunia 2026 ini.
Bedah kualitas. Aiman adalah tipe striker nomor 9 murni dengan postur 1,89 meter. Dia kuat di udara, dingin di depan gawang, dan punya mentalitas pemenang. Kehadiran Aiman akan membuat lini serang Persib memiliki dimensi baru yang di luar nalar. Bayangkan, umpan-umpan manja dari Mark Klok atau Tyrone Del Pino disambut oleh sundulan maut Aiman Hussein. Ini bukan lagi sekedar transfer, ini adalah pernyataan perang kepada seluruh rival di liga. Selanjutnya, ada nama Mariano Peralta. Bintang utama Borneo FC ini sedang menjadi komoditas paling panas di bursa transfer. Persib dikabarkan harus bersaing sengit dengan Persija Jakarta yang juga sangat bernafsu mendatangkan pemain ini. Statistik gila Peralta. Sepanjang musim 2025-2026, Peralta mencatatkan 15 gol dan 13 assist dari 30 laga. Kontraknya di Borneo FC akan habis 30 Juni 2026, yang artinya Persib bisa mendapatkannya secara gratisan alias free transfer. Namun, Persib harus bergerak cepat karena Persija sudah coba colong start. Bobotoh sangat mendambakan Peralta karena gaya mainnya yang energik dan sangat cocok dengan skema Boyan Hodak. Apakah Peralta akan memilih Bandung demi ambisi juara? Kita tunggu drama ini berakhir. Dan terakhir, ada nama Musa Sidibe. Ingat momen saat Boyan Hodak terlihat berbicara akrab dengan Sidibe setelah laga melawan Bayangkara FC kemarin? Itu bukan sekedar obrolan biasa. Sidibe adalah incaran lama Boyan sejak awal musim lalu. Bersama Bayangkara FC, pemain berdarah Mali ini tampil menggila dengan koleksi 12 gol dan 6 assist hanya dalam 13 pertandingan terakhir. Kelincahan dan kecepatan Sidibe adalah mimpi buruk bagi bek manapun di Liga 1 ini. Jika Persik berhasil menikung Sidibe dari Bayangkara, maka lini depan Maung Bandung akan menjadi yang paling mematikan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bobotoh, jika keempat pemain ini benar-benar bergabung, Persib Bandung bukan lagi sekedar tim lokal. Kita sedang bicara tentang The Dream Team yang siap merajai Asia. Dari lini belakang yang dijaga Kurzawa, lini tengah yang dikomandoi Mark Klok, dan hingga lini depan yang diisi predator sekelas Aiman Hussein dan Patrick Robson. Ini adalah bentuk keseriusan manajemen untuk memberikan yang terbaik bagi kita semua. Jangan biarkan isu-isu miring dan fitnah rasisme kemarin memecah fokus kita. Kita harus tetap solid, kawal terus proses juara ini, dan sambut era baru Persib Bandung yang lebih mengerikan. Halo Barudak, makin hari drama di Liga 1 ini bukannya makin bermutu, malah makin di luar nalar. Setelah kita bedah soal tuduhan rasisme yang menimpa Mark Klok, muncul satu nama yang disebut-sebut sebagai biang kerok di balik kegaduhan ini. Siapa lagi bukan si paling sok keras, Wahyu Suboseto. Duduk yang rapi karena kita akan bongkar tuntas bagaimana aksi caper satu pemain ini bisa merusak konduktivitas sepak bola nasional. Bobotoh pasti masih ingat kan? Aksi Wahyu Suboseto ini sebenarnya bukan cuma sekali ini saja bikin darah kita mendidih. Kalau kalian jeli, lihat kembali rekaman leg pertama di GBLA dulu. Saat itu, dia terlihat sangat caper alias cari perhatian dengan terus-menerus menyenggol dan memprovokasi Tom Haye. Gaya mainnya yang sok keras dan provokatif seolah-olah dia adalah penguasa lapangan. Dan sekarang penyakit capernya kambuh lagi. Dalam unggahan video terbaru dari para supporter, terlihat jelas bagaimana dia menjadi orang pertama yang mempermasalahkan kejadian antara Klok dan Henry Dombia. Padahal urusan di lapangan sudah beres, tapi dia seolah-olah ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membesar-besarkan masalah yang tidak ada. Ini yang paling bikin kita geram. Mark Klok sebenarnya sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi secara jantan di lapangan. Klok sudah bilang, I said back, not black. Bahkan Henry Dombia pun sudah paham dan minta maaf. Tapi apa yang terjadi? Si caper ini diduga memberikan laporan yang tidak sesuai fakta kepada manajemennya sendiri. Inilah yang memicu munculnya official statement dari Bayangkara FC yang menuduh Klok rasis. Ini bukan sekedar salah paham, ini adalah laporan palsu yang sangat memalukan. Pemain seperti ini harusnya disangsi berat oleh Komdis PSSI karena sudah menyebarkan fitnah yang bisa menghancurkan karir seseorang. Malu-maluin saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Bayangkara FC punya cukup nyali untuk mengakui kesalahan mereka dan minta maaf? Atau mereka akan terus sembunyi di balik narasi bohong?
Tulis di kolom komentar, sampaikan dukungan kalian untuk sang kapten. Jangan senggol maung kalau tak mau kena cakarnya. Persib Bandung melawan fitnah menjemput juara. Hidup Persib! Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya.